Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Rahayudi Putri dengan NIM 210531000 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi terkait tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu Media Pembelajaran Ekonomi dan TIK, yaitu dengan dosen pengampu Ibu Nita Sofia, SPD MPDE. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, menjelaskan pengertian sistem informasi akuntansi. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat sistem informasi akuntansi. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan proses akuntansi dan kualitas informasi akuntansi. Sejarahnya pada tahun 1494, Luca Pacioli atau yang lebih dikenal dengan Bapak Akuntansi Dunia ini mempublikasikan buku yang di dalamnya berisi pembukuan untuk para pengusaha mengenai pembukuan berpasangan. Dari situlah akuntansi mulai dikenal. Sedangkan di Indonesia, akuntansi berkembang sekitar tahun 1642, tepatnya pada zaman VOC. Akuntansi sebagai sistem informasi. Sebelum kita masuk kepada pengertian sistem informasi akuntansi, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih pengertian dari sistem dan akuntansi. Menurut para ahli yaitu Romney, beliau berpendapat bahwa sistem ini merupakan suatu kumpulan dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, prosesor sebagai pemrosesan data. Yang kedua, memori sebagai tempat penampungan data sementara. Yang ketiga, monitor sebagai media untuk menampilkan output data yang sudah diproses tadi. Dan yang keempatnya yaitu keyboard sebagai media untuk penginputan data atau interaksi antar manusia dengan komputer. Dari keempat komponen ini memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Jika salah satu dari komponen ini tidak bekerja, maka kerja sistem akan terhenti dan tujuan dari sistem ini tidak akan tercapai. Nah, dari pemaparan pengertian sistem dan akuntansi tadi, sekarang kita masuk ke pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan dan data-data lainnya menjadi informasi. Informasi yang dihasilkan ini akan digunakan untuk kepentingan pengambilan keputusan. Jadi, informasi yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi akan digunakan oleh para pengambil keputusan untuk menyusun keputusan, baik yang bersifat teknis maupun yang non-teknis. Sistem informasi akuntansi mewujudkan perubahan ini dengan fungsi-fungsinya secara manual ataupun secara komputerisasi. Nantinya, seluruh data organisasi ini, baik itu data keuangan maupun non-keuangan, akan dikelola untuk dijadikan informasi bagi tingkat manajemen, mulai dari manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen bawah, dalam membantu manajemen tersebut dalam pengambilan keputusannya. Sementara itu, informasi yang disediakan sistem informasi akuntansi ini berkisar pada informasi yang berkaitan dengan hasil pengolahan transaksi organisasi yang lebih kurang itu bersifat keuangan. Terdapat 6 komponen sistem informasi akuntansi yaitu menurut ahli yaitu Romney. Nah, yang pertama yaitu orang yang menggunakan sistem, yaitu prosedur dan petunjuk yang akan digunakannya. Kemudian yang kedua yaitu data, yaitu tentang seluruh aktivitas dari organisasi maupun bisnis organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga, perangkat lunak yang akan digunakan untuk memproses data. Yang keempat, yaitu infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer dan perangkat komunikasi jaringan yang akan digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Dan yang kelima, yaitu pengendalian internal dan langkah keamanan untuk menjaga keamanan data dari sistem informasi akuntansi ini. Dapat disimpulkan bahwa siklus pengeluaran adalah siklus operasional perusahaan yang mengubah uang menjadi barang atau jasa yang dibutuhkan dalam operasional perusahaan. Siklus pengeluaran pada perusahaan
umumnya mempunyai aktivitas utama yang kemudian dapat kita ubah menjadi subsistem. 4 subsistem tersebut terdiri dari sistem pemesanan barang, sistem permintaan pembelian, sistem penerimaan dan penyimpanan barang, sistem pembayaran barang. Untuk perusahaan kecil, mungkin sistem yang diperlukan tidak serumit pada perusahaan besar. Untuk perusahaan besar, bisa dibayangkan kerumitannya jika sekali pemesanan bisa mencapai 1000 barang, dan bisa jadi dari 1000 barang tersebut terdiri dari 100 jenis barang yang berbeda. Itulah untuk siklus pengeluaran pada sistem informasi akuntansi. Bagaimana menurut teman-teman? Manfaat dari sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi ini bermanfaat bagi pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal yang pertama yaitu manajer. Sistem informasi akuntansi membantu manajer dalam penyusunan perencanaan yang efektif. Perencanaan ini disebut juga sebagai penganggaran, karena dalam setiap program bisnis pasti memerlukan perkiraan dana yang dibutuhkan agar kegiatan bisnis bisa berjalan dengan lancar. Kemudian, sistem informasi akuntansi ini membantu manajer dalam proses pengawasan dan pengendalian, dan juga mempermudah manajer dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Kemudian, manfaat sistem informasi akuntansi bagi pihak internal yang keduanya itu serikat buruh. Sebagai pihak yang bekerja di perusahaan, mereka perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Hal ini penting bagi mereka karena kelangsungan hidup para karyawan bergantung pada perusahaan tersebut. Kemudian, manfaat sistem informasi akuntansi yaitu bagi pihak eksternal. Yang pertama yaitu investor. Sebagai dasar pertimbangan bagi mereka untuk memutuskan apakah mereka ini tetap akan mempertahankan modalnya di perusahaan tersebut atau akan mengambil kembali modalnya tersebut untuk ditanamkan ke perusahaan lain. Kemudian yang kedua yaitu pihak kreditor. Sebagai pihak yang akan memberikan pinjaman, kreditur ini perlu memperoleh informasi tentang kemampuan perusahaan yang akan diberi pinjaman untuk mengembalikan pinjamannya nanti. Pihak eksternal yang ketiga yaitu pemerintah. Sistem informasi akuntansi ini pemerintah perlu itu untuk menentukan besarnya pajak yang harus dipublikasikan. Pemerintah perlu laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut secara periodik. Kualitas informasi akuntansi. Karena informasi dalam akuntansi ini sangat penting bagi perusahaan dan pihak eksternal, maka penyajian informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan perlu menampilkan hasil yang berkualitas. Nah, kualitas dari akuntansi ini bisa dilihat dari yang pertama, relevansi. Suatu informasi akuntansi yang relevan harus mampu mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Jika tidak mempengaruhi keputusan dalam pengambilan keputusan, maka informasi tersebut dikatakan tidak relevan dengan keputusan yang diambil. Agar relevan dengan pengambilan keputusan, maka informasi ini harus memiliki nilai prediktif atau nilai umpan balik dan harus disajikan secara tepat waktu. Kemudian yang kedua, keandalan. Informasi yang dianggap akuntansi andal jika dapat dipertanggungjawabkan, disajikan secara tepat, serta bebas dari kesalahan dan bias. Kemudian yang ketiga yaitu dapat daya uji atau variability. Ditujukan ketika pengukur independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama, mendapatkan hasil yang serupa. Kemudian yang keempat yaitu ketepatan penyajian atau kesetiaan representasional, bahwa angka-angka dan penjelasan dalam laporan keuangan bisa mewakili yang benar-benar ada dan terjadi dalam perusahaan. Kemudian yang kelima yaitu netralitas atau netrali, menjelaskan bahwa informasi tidak dapat dipilih untuk kepentingan sekelompok pemakai tertentu. Informasi yang disajikan ini harus faktual, benar, dan tidak bias. Demikian pembelajaran kita kali ini.
Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan menambah ilmu bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.